berkat anugerah dan bimbingannya. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan dua hal penting, yaitu pertama, hasil pertemuan kami dengan Bapak Muldoko, KSPRI, di mana kita sangat berterima kasih kepada Bapak Muldoko atas upayanya, sehingga saya bisa bertemu dengan Saudara Wisnu Bawo Tenayo, WBT, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI 2016-2021 di kantor KSPRI pada tanggal 18 Oktober 2021 mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah mencari titik temu perbedaan antara pengurus PHDI 2016-2021 dengan pengurus PHDI 2021-2026 guna mendapatkan solusi yang terbaik. Dari diskusi yang terjadi, tidak ditemukan poin persamaan yang cukup untuk mencari solusi. Karena memang ada perbedaan pandangan yang sangat substansial, yang kemudian dapat kami simpulkan sebagai berikut. 1. Terhadap tuntutan pencabutan pengayoman PHDI terhadap sampradaya asing, khususnya Hare Krishna, ISKCON, dan Sai Baba, WBT menyatakan A. Pencabutan surat pengayoman PHDI terhadap ISKCON telah dilaksanakan melalui surat pencabutan yang telah dikeluarkan oleh PHDI 2016-2021. B. Bahwa selama ini tidak ada tuntutan untuk pencabutan pengayoman PHDI terhadap Sai Baba, sehingga tidak perlu ada tindak lanjut tentang keberadaan Sai Baba. Kedua, terhadap tuntutan penghapusan pasal-pasal pengayoman terhadap sampradaya dan pasal-pasal terkait lainnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PHDI, WBT menyatakan A. Harus disadari bahwa Hindu sejatinya terdiri dari sampradaya. Karena pengertian sampradaya adalah aguron-guron yang sejak lama sudah ada dalam Hindu di Indonesia. B. Keputusan terhadap keberadaan sampradaya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PHDI akan ditentukan dalam Mahasabha melalui hasil keputusan Paruman Sabo Pandita yang akan berupa bisama, kemudian akan menjadi satu ketetapan Mahasabha dengan mengeluarkan sampradaya dari PHDI dan Hindu Nusantara. WBT menyatakan A. Hindu adalah agama yang berkembang sesuai perkembangan zaman. Tuntutan perkembangan ini mesti diakomodir karena hak warga negara untuk melaksanakan keyakinannya. B. Saat ini PHDI sedang mencari solusi tentang mahalnya biaya upacara Hindu. Apalagi saat ini telah berkembang menjadi festival seperti arak-arakan ogoh-ogoh, serta telah berkembang menjadi kolosal, melibatkan sangat banyak orang yang membutuhkan biaya besar, sehingga berakhir pada proposal meminta dana pada pihak lain. Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh WBT tersebut di atas, maka kami selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026 menanggapi pandangan dan pernyataan
dari WBT tersebut sebagai berikut. A. Menurut kami, telah terjadi upaya untuk mengamankan Sampradaya Sai Baba yang izinnya sudah dicabut oleh Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dengan suratnya nomor H-BA.01.2/1421/1 Romawi/1994 karena telah mencampur adukkan semua agama menjadi pengikutnya. B. Upaya yang sama juga dilakukan terhadap Sampradaya Hare Krishna, ISKCON, walaupun telah dilarang dengan SK Kejaksaan Agung nomor 107/JA/5/1984 dan dengan menyatakan bahwa seluruh pengikut Hindu di Indonesia adalah Sampradaya yang dimanai sebagai aguron-guron yang telah ada sejak dulu di Indonesia. Upaya ini jelas merupakan kesalahan dalam memahami ajaran suci agama Hindu yang bersifat tetap, abadi, dan perkembangan seni dan budaya Hindu Dresta Nusantara yang konsisten, dinamis, dan terus berkembang serta tidak meninggalkan kejati diriannya. C. Pernyataan-pernyataan tersebut jelas-jelas telah mengaburkan pemahaman umat Hindu Dharma Indonesia dengan melakukan generalisasi pemahaman ajaran suci agama Hindu yang bersifat kekal abadi terhadap seni budaya Hindu Nusantara yang terus berkembang secara dinamis dan konsisten dengan kejati diriannya. D. Harapan yang bertumpu pada lahirnya Bisama dikaitkan dengan keberadaan Sampradaya dan dengan mengetahui perbandingan jumlah sulinggih yang pro dan kontra Sampradaya dalam struktur Sabo Pandita dalam kepengurusan 2016-2021, maka sangat mungkin hasil Mahasabo yang akan digelar pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2021 akan melanggengkan Sampradaya dalam PHDI dan Hindu Nusantara. E. Pernyataan tersebut di atas diperjelas dengan penolakan WBT terhadap aktivitas seni budaya dan tradisi keagamaan Hindu Dresta Bali seperti Festival Seni Budaya Ogoh-Ogoh yang menurutnya mengeluarkan biaya yang besar, padahal WBT tidak memahami Festival Seni Budaya Bali merupakan salah satu aset dan sumber PAD terbesar Provinsi Bali. F. Bahwa kami pengurus PHDI Pusat 2021-2026 sudah semakin jelas memahami sikap dan pendirian WBT selaku Ketum Pengurus Harian PHDI 2016-2021 yang disampaikannya kepada Bapak Muldoko dalam pertemuan tersebut di kantor KSP Jakarta dengan menyatakan dengan pernyataan-pernyataan bahwa BBT akan tetap melakukan Mahasabo tanggal 28 sampai 31 Oktober 2021 dan juga tetap mengayomi Sampradaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami mengajak seluruh yang adiluhung yang telah kita warisi dari para leluhur kita dan melihat kembali para pengurus PHDI yang pro terhadap Sampradaya karena tujuan mereka menghilangkan adat, tradisi, dan budaya kita. Hal ini juga sejalan dengan harapan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, LBP, dalam pertemuan dengan beliau pada tanggal 13 Oktober 2021, di mana beliau menyatakan, tolong pertahankan Bali dengan adat, tradisi, dan budaya seperti saat ini. Jangan dirubah dengan yang aneh-aneh. B.
Kedua, pernyataan resmi ini adalah juga sebuah pernyataan sikap dan pendirian pengurus PHDI Pusat masa bakti 2021-2026 terkait dengan Wiswa Hindu Parisad (VHP) yang belakangan mencuat ke media sosial dengan sikap dan pendirian sebagai berikut. A. Berdasarkan kajian informasi yang diperoleh dari situs resmi Wiswa Hindu Parisad oleh Dr. Dayu Gayatri SSN MSI, salah seorang wakil ketua pengurus harian PHDI Pusat 2021-2026 yang kami yakini sebagai informasi berharga bagi organisasi Hindu yang ada di Indonesia, yang nama organisasinya dimasukkan dalam situs resmi Wiswa Hindu Parisad yang memiliki reputasi negatif di luar negeri. B. Bahwa kami juga mengetahui dari media Hindu dan melakukan klarifikasi langsung kepada Dr. Agung Diatmika, selaku Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri Pengurus PHDI Pusat 2016-2021 yang sejak tanggal 26 Juli 2021 telah diangkat sebagai Trustees of Central Wiswa Hindu Parisad oleh Swami Vidyananand JT, General Secretary Wiswa Hindu Parisad, untuk mewakili organisasi Wiswa Hindu Parisad di Indonesia. C. Atas dasar pengkajian informasi yang kami peroleh dari situs dan media Hindu tersebut, kami menyatakan sikap menolak PHDI dicantumkan dalam situs resmi Wiswa Hindu Parisad (VHP). Untuk itu, kami meminta kepada perwakilan Wiswa Hindu Parisad yang ada di Indonesia agar segera menghapus nama PHDI dari situs Wiswa Hindu Parisad. D. Demikian juga kami menghimbau kepada organisasi-organisasi Hindu yang dicantumkan nama organisasinya dalam situs resmi Wiswa Hindu Parisad agar melakukan klarifikasi yang sama untuk menghindari dampak negatif terhadap organisasi yang ada di Indonesia akibat pemberitaan negatif di luar negeri tentang gerakan VHP yang radikal dan intoleran melalui video visual. Demikian keterangan resmi ini kami sampaikan. Kiranya umat Hindu di seluruh Indonesia, khususnya pengurus PHDI provinsi, kabupaten, kota, agar menyadari bahwa kita saat ini telah menghadapi pada suatu perjuangan untuk melawan musuh yang bersemayam dalam diri kita sendiri, yaitu memperjuangkan kebenaran dalam ngajegan Hindu Deste Nusantara, warisan para leluhur yang adiluhung. Om Santi 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 Om. Jakarta, 19 Oktober 2021, Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, masa bakti tahun 2021-2026. Sekretaris cap ditandatangani Komang Priyambada SE, Ketua ditandatangani Marskal TNI Pur IB Mutu Dunia. Demikian telah saya bacakan. Selanjutnya silakan Komang untuk melanjutkan acara. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Atur suksma Bapak Marskal Purnawirawan Widya Bagus Putu Dunia, selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Masa Bakti 2021-2026 yang telah membacakan pernyataan resmi hari ini
yang disiarkan juga secara live di Facebook dan ditonton oleh tidak kurang dari 100 orang saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan Zoom kali ini, dipersilakan nanti mengajukan pertanyaan ataupun klarifikasi, baik itu dari pernyataan poin 1, yaitu tentang pernyataan Pak Wisnu Awatenaya sebagai pendirian beliau dalam kepengurusan masa bakti 2016-2021, maupun pertanyaan tentang bagaimana Wiswa Hindu Parisat dan pendirian kita sebagai PHDI. Silakan Bapak, Ibu, yang ingin bertanya. Nggih, ide siagung Suprabu lurus ide siang katangan tadi nggih dados miet sampun. Om Swastiastu. Om Oke, namastu namo Buddhaya. Sebagai kesimpulan dasar bahwa memang ada etikat yang kurang baik ya. Jadi nampaknya WBD dan gerbongnya itu berupaya berkilah dengan tetap mempertahankan sampradaya hal-hal dan sebagainya dengan mencari pembenar-pembenar yang tentu sudah kita ketahui ya, kelemahannya. Saya khawatir memang ada semacam backing yang satu memang mengupayakan seperti ini, apakah itu dengan biaya dan sebagainya, sehingga itu kita menjadi pertempuran dan tentu hal ini sangat kita sayangkan sikap seperti itu, karena seperti kata Bali, giles sekali. Sekarang giles sekali bahwa ini ada hal-hal yang ingin dicapai ya dengan satu alat sarana yang tentu sangat mengecewakan kita. Nah, karena itu ada sebaiknya hal ini segera sosialisasikan ke semua. Jadi bagaimana agar ini diketahui sikap WBD ini kepada para atau penolong muncul dari pihak ini penting, sehingga secara cepat mereka akan mengetahui di mana mereka harus berada. Misalnya dia ikut, misalnya saja dia ikut siapa yang terkatang. Nah, bagaimana sikap mereka di sana nanti? Nah, ini penting dikonsultasikan dulu bagaimana sikap kita nanti dengan adanya bahasa pada itu dengan tanda petik itu. Karena begini, kalau kita WBD mengatakan bahwa selalu itu mengatakan bahwa upacara umat Hindu di Bali, Leste Bali itu, jadi apakah itu dimiskinkan atau banyak kosnya itu alasan yang sudah bisa dibantah dengan jelas. Misalnya kita mengetahui kan ada tatwa susila acara ini, di acara ini ada upacara dan termasuk juga kesenian. Justru agama Hindu Leste Bali ini bisa hidup langgeng terus karena adanya kemeriahan ini. Ya, kemeriahan artinya manakah itu dengan di tempat lain. Ya, justru dengan adanya kesenian ini yang menopang upacara misalnya saja seperti tarian wali, kan ada wali bebali bali-balikan dengan wali
itu sangat memberikan dampak yang sangat baik kepada kelestarian daripada tradisi agama itu sendiri. Jadi itu kan mencari dalih saja, penyor nanti dikatakan. Kemudian ada hal-hal, lalu bagaimana dengan nyepi? Nyepi kan kosong sekali, itu tidak ada mengeluarkan apa-apa. Tidak ke sana itunya. Ya, jadi nyepi itu kan berapa triliun itu saving kita. Nah ini kan mencari-cari hal seperti itu. Karena itu memang harus segera ini disebarkan ke masyarakat umat, utama kepada masyarakat, kalau di Bali itu ke masyarakat desa adat melalui MDA, kemudian jajarannya ke bawah, sehingga mereka mengetahui dengan baik sikap siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Saya kira itu yang ingin Federasi sampaikan. Mudah-mudahan ya akan ke depan ini akan semakin jelas kita ada di mana, siapa ada di mana. Sudah itu, ini Ampura, Om Santi, Om Santi. Atur semua Federasi selaku Dharma Diaksa PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2022. Kami ingin ada niki Pak Kolonel angkat tangan, jantos semua Pak Kolonel. Kami ingin ada tambahan sisi hukum dari Pak Dr. Ketut Sregik SAMH selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM dalam kepengurusan PHDI saat ini. Mohon tambahan informasinya dari hal yang sedang viral, yaitu Wiswa Hindu Parisat. Pak Dokter, silakan Pak Dokter Ketut. Baik, Om Swastiastu. Sone warna tiang Dharma Diaksa bareng Ida Pandita, anggota Sabe Pandita yang kebetulan hadir pada malam ini. Yang saya hormati Ketua Satwa Belaka Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Gede Alif Pidana SAMH. Yang saya hormati Ketua Pengurus Harian Bapak Marsekal TNI Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia beserta jajaran pengurus PHDI Masa Bakti 2021-2026. Terkait dengan saya diminta untuk memberikan bagaimana aspek hukum terkait dengan statement dan kemudian pernyataan tentang Wiswa Hindu Parisat. Ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kajian secara hukum yang harus disampaikan kepada umat Hindu di seluruh wilayah Indonesia terkait dengan informasi yang diperoleh dari salah seorang pengurus kita, Ibu Dr. Dayu Gayatri, yang telah viral di media sosial, di mana Ibu Dayu Gayatri menurut para netizen yang mengkaji tentang statement dan hasil rekaman tentang pernyataan beliau dalam satu webinar yang kita laksanakan. Beliau dikatakan sebagai orang yang menuduh, ya, memfitnah organisasi Hindu yang ada di Indonesia. Saya telah mengkaji secara seksama, ya, mengkaji secara teliti, secara eksplisit tidak ada, ya, secara eksplisit tidak ada pernyataan apa yang dituduhkan terhadap salah seorang wakil ketua kita, pengurus harian,
Bahkan sebaliknya saya mendapatkan penggalan video yang intinya ada menyatakan seolah-olah penggalan itu mengkonotasikan bahwa Dr. Dayu Gayatri itu adalah menuduh ataupun memfitnah organisasi itu sebagai teroris. Kalau dicermati dari awal sampai akhir, maka informasi yang disampaikan Dr. Dayu Gayatri yang bersumber dari situs resmi Wiswa Hindu Parisat dan informasi dari media Hindu yang didapatkan beliau, ternyata informasi ini telah membantu kita semua organisasi yang ada di Indonesia untuk secara sadar dan tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Dayu Gayatri itu adalah informasi yang membuat kita yang membantu bahwa kita tidak tersadar bahwa kita telah dimasukkan data kita di dalam situs resmi Wiswa Hindu Parisat, yang di dalam media-media sosial, terutama media video visual, itu menunjukkan gerakan ataupun aktivitas yang sedemikian radikal terhadap umat lain di luar negeri. Secara hukum, ini akan berdampak, ya, secara sosial ini akan berdampak pada organisasi kita yang ada di Indonesia. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian terhadap klarifikasi yang disampaikan kepada Dr. Anak Agung Diatmike yang diangkat menjadi Wali Tengah Wiswa Hindu Parisat perwakilan di Indonesia sejak tanggal 26 Juli 2021. Ini perlu kita klarifikasi juga bahwa penunjukan beliau apakah telah mendapatkan rekomendasi, ya, karena berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Perpu nomor 2 tahun 2017 bahwa untuk menjadi perwakilan sangatlah banyak persyaratannya, terutama rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri yang mengurusi bidang ormas asing, dan kemudian rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM, dan banyak lagi yang harus dipersyaratkan untuk menjadi perwakilan ormas non-pemerintah di Indonesia. Saya kira ini akan, kalau ini tidak dilaksanakan oleh beliau sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh Wiswa Hindu Parisat di Indonesia, akan berdampak pada sisi hukum bahwa terjadi pelanggaran hukum yang akan dilaksanakan oleh Dr. Anak Agung Diatmike. Mudah-mudahan beliau telah memiliki, ya, persyaratan-persyaratan sebagai perwakilan ormas non pemerintah yang ada di Indonesia, sehingga, ya, kita sebagai anggota organisasi tidak dicap melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian juga kami menghimbau kepada seluruh umat Hindu di Indonesia, jangan berpikir tentang informasi yang terdapat dari media sosial yang dimana simpulannya memelintir informasi berharga yang disampaikan oleh salah seorang wakil ketua, yaitu Dr. Dayu Gayatri, yang memberikan informasi dalam rangka bagaimana kita membangun, ya, jiwa nasionalisme, bela negara, dan kewaspadaan nasional, sehingga kita sebagai organisasi Hindu tidak terjebak oleh pujian-pujian yang disampaikan oleh organisasi di luar negeri, sehingga kita harus sadar juga bahwa kita harus membuka mata kita terhadap informasi yang ada di luar negeri, bahwa tidak banyak juga yang memberikan pujian positif, malah sebagian besar memuji menginformasikan melalui media visual itu informasi tentang Wiswa Hindu Parisat itu kebanyakan negatifnya daripada positifnya. Ini
Kemudian dari sisi hukum, jadi kami meminta supaya tidak terlalu jauh menilai terhadap wakil ketua kami, dan kami sudah melakukan pendampingan ya terhadap informasi yang menyudutkan bahkan mengarah kepada fitnah yang dilakukan oleh para pihak kepada salah seorang wakil ketua kami, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat hal ini akan kita segera akan proses melalui jalur-jalur resmi, dan kita tidak perlu melakukan debat kusir ataupun berdebat ya di media sosial yang tidak ada manfaatnya yang bagi kita semua. Lebih baik kita selesaikan secara bagaimana ketentuan hukum yang harus kita jalani. Sebagai negara hukum, kita harus taat kepada undang-undang, harus taat kepada prosedur hukum yang dipersyaratkan kepada kita semua sebagai hamba-hamba hukum dan sebagai subjek dan objek hukum. Saya kira itu tambahan dari saya selaku bidang hukum. Semoga apa yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian dalam pernyataan sikap kita sebagai pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia masa bakti 2021-2026 dapat dipahami oleh seluruh Parisade provinsi, kabupaten, kota, dan tidak artinya itu berpikir asal ikut, kemudian kita tidak tahu tujuan yang sesungguhnya apa yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Atur semua Bapak Dr. Ketut Slegik SMH atas penjelasan tambahan untuk membahas mengenai Wiswa Hindu Parisade. Atur semua Pak Tut. Sebelum lanjut ke yang lain, mungkin selaku Ketua Forum Komunikasi PHDI Provinsi, Pak Prof. Nyoman Sudiana dapat mungkin memberikan tanggapan atas apa yang akan kita lakukan setelah adanya pernyataan resmi ke-6 ini, atau selaku Ketua Forum Komunikasi PHDI Provinsi. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Om Swastiastu, yang kita saksikan bersama Ketua Dharma Adiaksa Parisade Pusat Bakti 2021-2026, kemudian Ketua Sabawalaka, Wakil Ketua Sabawalaka juga hadir di sini, kemudian Ketua Harian Parisade Masa Bakti 2026, kemudian pengurus harian PHDI Pusat, Pak Ibu hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita kuras tentara kedapatnya berjiwasa kita, karena atas langsung waranugrahnya kita diberikan pencerahan, kita melihat bagaimana sebenarnya isi hati dari WBT kita lihat selama ini. Yang ditutupi dulu sekarang sudah terbuka, namun itu aku Ketua Forum Komunikasi Parisade Hindu Dharma Indonesia seluruh Indonesia, saya berharap Parisade Pusat 2021-2026 menyurat kepada semua parisade-parisade yang ada di Indonesia ini. Bersurat kita, tadi apa yang kita katakan kita bersurat, sambil kami juga akan berkomunikasi melalui media kami yaitu WA, tetapi secara ini harus ada surat. Kita mengkomunikasikan kepada mereka semua, ya karena kita melihat, ya memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Parisade Pusat 2015-2021 penuh dengan tanda tanya sebenarnya. Kita bisa perhatikan pertama, mulai dari APA, kita sudah berbulan-bulan menggodok yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
tapi kenyataan yang keluar adalah berbeda apa yang digodok dengan apa yang dilakukan. Kemudian pada waktu pas akan dilaksanakan PA dengan malam jam 1 malam baru mengeluarkan surat pencabut pengayoman. Nah itu juga, dan di samping itu undangan-undangannya itu semuanya berbeda-beda. Ya, undangan kepada Parisado berbeda, undangan kepada ISKON juga ada, baru kita protes, akhirnya undangan sudah hilang lagi. Kemudian nulis ISKON juga salah, apakah memang sengaja atau kita tidak tahu, ya kita tidak tahu itulah. Kalau kita lihat trik yang dilakukan. Kemudian setelah dilakukan MLB, kita lakukan MLB, ada lagi tindakan yang dilakukan, yaitu sekarang pengayoman sudah dicabut, apalagi mengada-ngada. Setelah itu dikatakan sekarang sudah diberikan kesempatan, Parisado Provinsi akan luring, memberikan itu, tapi mereka lupa juga. Ya, di dalam Mahatabo tidak akan semua fokus pada apa yang akan kita perjuangkan. Di sana tuh akan ada yang namanya bagian-bagian yang tertentu, komisi-komisi tertentu. Nah, komisi mana yang akan itu yang harus kita lakukan. Dan perlu kita ketahui bersama. Ya, kita juga harus menyadari. Teman-teman kita Samprodaya itu kalau ngelesnya luar biasa. Ya itu yang harus kita. Ngelesnya luar biasa. Tidak akan bisa menang kita. Kita melihat ya, licik Pak. Mereka sudah luar biasa. Makanya ya bagi kita kadang-kadang ya sebenarnya baru pertama kali dalam sejarah sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Parisado itu kita lakukan MLB ini kan baru pertama kali. Karena mereka mengatakan orang Hindu tidak akan mungkin melaksanakan seperti itu. Karena kita biasanya ngekoh akhirnya seperti ini. 20 tahun, 30 tahun kita mengatakan ngekoh, udah biar itu bukan tanggung jawab kita. Tetapi kita sudah melaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah tuduh dari Sang Yang Widi, Sang Yang kita. Nah untuk itu sekali lagi saya mohon kepada pengurus Parisado Pusat untuk bersurat kepada semua Parisado yang ada di seluruh Indonesia. Bersama-sama dengan kami, KOM juga akan berkomunikasi kepada ini, kita akan sama-sama. Berarti akan ada bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Parisado 2016-2021 adalah seperti ini. Ya, itu yang harus kita lakukan untuk menyatakan betapa hari ini kita dibukakan mata kita, dibukakan pikiran kita, bahwa mereka sudah begitu nikmatnya berdekatan dengan Sampradaya untuk melepaskan kesulitan rasanya. Ya, lakukan seperti ini. Saya kira itu mudah-mudahan ya teman-teman kita Parisado Provinsi seluruh Indonesia menyadari kembali seperti langkah pertama 28 Parisado Provinsi seluruh Indonesia menyatakan tidak ingin Parisado itu ada Sampradayanya. Mudah-mudahan masih ingat Satya Wacana, ketua-ketua Parisado seluruh Indonesia yang 28 dulu menyurat kepada Parisado Pusat. Saya kira itu aman. Saya terima kasih. Om Santi Om semua. Mudah-mudahan Satya Wacana tidak Satya Wacana begepriyug. Ini beliau adalah ketua PHDI Provinsi Kalimantan Tengah dan beliau juga adalah ketua Forum Komunikasi PHDI Provinsi se-Indonesia yang kemarin mendorong untuk dilakukannya dialog di antara PHDI Provinsi akibat dari kebuntuan komunikasi yang terjadi antara provinsi, kabupaten kota ke pusat. Nah, menarik dari pernyataan Pak Nyaman tadi, Pak Prof Nyaman tadi bahwa semoga 28 PHDI Provinsi yang pada awalnya sudah mengirimkan surat kepada PHDI Pusat masa bakti 2016-2021
untuk melakukan pencabutan atas pengayoman kepada Hare Krishna, dan ke-28 provinsi PHDI provinsi tersebut tentu adalah ingin mempertahankan Dresde Nusantara sehingga bersurat untuk mencabut pengayoman. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, kita tahu dan sudah sering mendengar ada mungkin lebih dari 100 surat masuk dalam 2 tahun terakhir ini kepada PHDI pusat yang telah demisioner namun tidak mendapat tanggapan sehingga terbentuklah Forkom. Forkom mengutus Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja selaku Ketua PHDI Provinsi Banten waktu itu untuk mewakili Forkom bersama PHDI DKI bertemu dengan Bapak Wisnu Bawatenaya untuk menyatakan kesepakatan bersama 28 Forkom tersebut mencabut pengayoman pada Hare Krishna dari Hindu melalui organisasi seperti kita. Demikian tambahan dari Forkom tadi dan sedikit simpulan tambahan dari saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan ataupun pernyataan lain, tadi Pak Kolonel Infantri Ketut Budiastawa Esos MSI tadi angkat tangan. Jurus Pak Kolonel. Untuk semen sebagai host Pak Komang Priampada dan selaku sekretaris PHDI Pusat masa bakti 2021-2026. Sebelum kami menyampaikan sesuatu, terimalah pangajian jemaat. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Mari Namas. Marilah kita dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwase, para dewata yang agung, Betara Kawitan, leluhur dan para bekale, karena atas kehendak beliau kita bisa berkumpul lewat Zoom ini dan bagi pendengar yang ada di FB. Sane titiang sucikan Ketua Dharma Diakse, Ide Resi Agung Wayabye, dan pengurus Ide Resi Agung Siti Yoga yang diang hormati Ketua Sabun Malake, Brigjen Polisi Gede Alit Bidana, yang ditiang hormati Ketua Harian PHDI Pusat masa bakti 2021-2026, Ratu Haji Jenderal Bintang 4 TNI Purnawirawan iki mat biar tahu Jenderal Bintang 4 Ide Bagus Putu Dunia, kepada pengurus semua, wakil dan hadirin yang mendengarkan lewat Zoom ini maupun di FB. Pada kesempatan ini semoga ini atas asuh Ketua Warunugraha Ide Sang Hyang Widiwase. Sebelum saya buka tentang hal-hal lain, kami perlu sampaikan kepada umat sedharma di seluruh Indonesia. Mohon yang mengikuti ini sampaikan juga kepada umat. Yang pertama, sampai sekarang masih banyak berpendapat bahwa MLB ini tidak sah. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, carilah ADART, cari tahu, baca. Yang kedua, ini secara nyata Pratyaksa Permana saya sampaikan bukan mendewa-dewakan manusia, tetapi nyatanya ada manusia orang Bali yang dapat restu dari para dewa. Contohnya Ratu Haji Ide Bagus Putu Dunia. Beliau waktu di Taruna Angkatan Udara itu orang pertama, lulusan pertama Adi Makayasa, lulus terbaik cum laude utama itu di akademisi. Nah itu, jadi beliaulah orang tercerdas di Indonesia, terutama di Angkatan Udara. Mohon maaf,
Ini fakta. Saya tidak mendewa-dewakan, tapi saya berbicara fakta. Yang kedua, beliau adalah orang Bali dan angkatan udara terbaik di masa beliau, sehingga beliau dipercaya menjadi kepala staf angkatan udara. Nah, ini beliau udah terbaik. Untuk itu umat sedang. Tidak mungkin seorang Ratu Haji de Bagus Putu Dunia mau diminta didaulat oleh Forum Komunikasi Parisade Indonesia, ya, Parisade Hindu-Dharma Indonesia, untuk diminta menjadi Ketua PHDI Pusat masa bakti 2021-2026. Ini Ketua Parisade yang meminta beliau. Beliau tidak pernah berkeinginan untuk menjadi Ketua Parisade Provinsi, apalagi dikatakan merebut jabatan. Tidak pernah beliau. Jadi saya saksi hidup di situ. Saya juga jadi saksi dalam forum komunikasi Parisade Hindu-Dharma Indonesia. Itu yang ada. Inilah yang meminta beliau untuk menjadi Ketua PHDI. Dan kebetulan saya memang pernah juga berbicara. Tu Haji, kalau Tu Haji nggak mau siapa lagi? Yang gitu kan, ngaya. Tu Haji ingat leluhur kawitan Tu Haji. Saya ngomong leluhur kawitan beliau. Ini tidak leluhur kawitan Ratu. Dari dulu memang kewajiban leluhur kawitan Ratu begini. Tugasnya memberi pencerahan kepada umat. Makin tolong Ratu mande ledang kurang ayah. Akhirnya beliau berkenanlah. Begitu ceritanya ini. Sekali lagi, Ratu Haji Putu Dunia tidak mencari jabatan. Saya saksi hidup. Beliau murni ngayah. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Yang selanjutnya, kami akan tanggapi istilah aguron-guron. Ya, ini perlu kita ketahui umat sedharma. Sampradaya itu atau aguron-guron di Indonesia sejak zaman dulu sampai dunia kiamat pun di Bali, di Indonesia ini melaksanakan aguron-guron atau sampradaya itu. Tetapi aguron-guron tentang agama Hindu Dharma Indonesia, Hindu Dharma Nusantara, Bapak Ibu sekalian, umat sedharma sekalian. Jangan membenarkan dalil-dalil aguron-guron atau sampradaya dari luar asing itu. Boleh sampradaya luar kuncir sama keribu. Boleh masuk Indonesia asalkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ampun niki Ratu Ideresi sarangkali niki tidang lupa niki ampure nunas penugrahan saking Ratu niki mangde titiang ten sisip niki ampurayang titiang niki nunas penugrahan saking Ratu niki. Titiang lanjutkan ya. Kalau yang sampradaya itu, baik Hare Krishna, Sai Baba, sampradaya itu, sejak saya Letnan 2 sampai Kolonel Sepuh ini, saya direkrut saya. Jadi saya tahu bagaimana polanya, bagaimana ajarannya. Ajaran dia sangat bertentangan dengan Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Way of life-nya bangsa Indonesia. Sumber dari segala sumber hukumnya Indonesia. Nah, ini perlu umat sedharma ketahui agar kita keliru karena kita diuluk-uluk, di blog-blog, Hare Krishna memuja manusia. Tolong sekarang saya sampaikan memuji leluhur kawitan, menyadarkan kita semua agar kita sadar mana yang benar, kita bisa ngikuti yang benar, mana yang keliru, kita bisa nyatakan keliru, jangan diikuti. Gitu. Di mana kesalahannya atau perbedaan Hare Krishna, Sai Baba, sampradaya itu dengan Pancasila? Di Indonesia yakin dan percaya semua agama diterima 6 agama ini karena semua dasarnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, percaya dengan adanya Tuhan. Sedangkan Hare Krishna, Sai Baba, sampradaya asing itu dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Yang dituhankan adalah gurunya. Manusia keribu sama itu manusia bedanya gundul. aguron-guron di Indonesia dengan aguron-guron sampradaya itu. Nah, ini biar kita tahu. Ampure bukan nasikin segare, tidak ampun unas penugrahan sarang ide resi sarang kale, artinya
Ini dari beliau yang menganugerahkan kepada saya untuk menyampaikan hal ini. Gitu ya. Ini selanjutnya tentang upacara-upacara di Bali dibilang mahal, menyebabkan orang Bali, orang Hindu miskin, terus menjadi pengemis, minta-minta, bikin ogoh-ogoh, ampure. Itu pendapat yang sangat tidak relevan, Bapak Ibu sekalian. Contoh dari bawah, sambil membuat ogoh-ogoh, sampai dia lunas dana punya Ketua kepada Parisadu umat. GBC. Bersyukurlah wahai umat sedharma yang tadinya Hindu. Anda tidak punya keinginan untuk dana punya Pantesan ada adik-adik Parisadu, dan rumah minta kantornya tidak bisa dana bayar punya, air sehingga semua kita listrik. berdana. Dan yakinlah barang siapa yang melaksanakan dana punya itu akan mendapatkan imbalan setimpal. Ini ajaran agama Hindu menyatakan, ya. Itu juga namanya yadnya, asalkan mempunyainya itu ikhlas. Buktinya dana punya yang diberikan kepada generasi muda untuk membuat ogoh-ogoh itu dia ikhlas. Begitu nyomi Buddha dengan keliling ogoh-ogoh itu, umat sedharma semua keluar dengan senang gembira, senang dia, sorak-sorak dia tepuk tangan, menyaksikan putra-putrinya, umatnya melaksanakan kegiatan itu. Bukan hanya umat kita, tamu-tamu turis dalam negeri maupun luar negeri ikut dia datang dengan senang hati, dengan bangga mengambil itu dan menyampaikan di negaranya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sehingga gara-gara ada itulah banyak pariwisatawan dalam negeri maupun luar negeri datang. Dengan kedatangan beliau itu memberikanlah devisa negara. Ini jangan dibalik cara berpikirnya, Bapak Ibu sekalian. Jangan mau dipelintir, ya. Kemudian upacara-upacara dibilang mahal. Siapa yang bilang? Itu kata dia, Sampradaya. Iya, betul. Karena perekonomian Indonesia biar masuk ke dia semua. Itu maksudnya. GBT Pro Dibilang Sampradaya. di mana mahalnya? Ada upacara Agamaku utama hitung-hitung. Madya Niste. Nggak pernah Bisnis untung rugi. atau para dewa leluhur kawitan memaksa umat. Naik guling solas nah. Ini bebantan begini. Nggak pernah. Sesuai dengan kemampuan umat sedharma, mari kita paham apa itu yadnya. Yadnya adalah korban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas. Kalau sudah tulus ikhlas, mau upacara-upacaranya utama, madya, niste, bila perlu tanpa canang, tanpa caru, tanpa mantra, jiwa raga yang pina kecanang, pina kecaru, dari sana po iratu, napi antu iratu, itu Raja Yoga Marga. Itu juga ada dalam ajaran itu benar. Yang mana namanya di Ampura ada upacara-upacara kita kan dibilang tamasik rajasik, gaya dia baru satwik, umat sedharma. Ampura niki. Itu yang perlu sampaikan di sini. Yang mana sih namanya upacara tamasik, rajasik dan satwik? Di sini Ampura saya sampaikan pesan leluhur lewat ajaran beliau. Yang namanya yadnya tamasik rajasik adalah yadnya yang dilakukan tidak tulus ikhlas atau dengan kesombongan atau niat pamer. Betul. Itu ya, atau mencari untung dari upacara-upacara itu. Nyaman itu dari iuran, sisanya iya nyelepang. Itu jelas namanya upacara-upacara yang tamasik rajasik. Yang namanya upacara satwik atau satwika adalah bukan sarananya besar, sedang atau kecilnya. Bagaimana tulus ikhlasnya seseorang untuk melaksanakan upacara-upacara yadnya itu. Itulah namanya upacara-upacara yang satwika. Ketulus ikhlasan parameternya. Bukan besar kecilnya. Bukan panjang pendeknya puja mantra. Bukan. Umat sedharma Ampura niki, Titiang berani menyampaikan begini karena Titiang diminta oleh Tuaji Putu Dunia selaku wakil ketua Pandai banget beliau orang pecaruan di ngawon bidang gambar. hubungan lintas Gambar agama. belang Ini sampi. juga sangat lintas keyakinan ini antara Hindu budaya Nusantara dengan keyakinannya Gambaran dari Krishna siap. Sai Baba Sampradaya. Begitu. Apa yang Titiang sampaikan ini dumugi merupakan restu leluhur kawitan Ide Sang Hyang Widi sehingga kita bisa menangkap, menerima kebenaran itu, sehingga bisa juga menolak ketidakbenaran. Terutama juga Titiang minta kepada Ketua PHDI Provinsi se-Nusantara, se-Indonesia, dan seluruh umat Hindu,
sani pineh utama yang titiang para sulingge niki sani wentan dari seluruh Indonesia. Sang Pandita salah satu, beliau dikasih nama Surya. Apa itu Surya? Dewa Surya mencerahkan. Namanya Dewa Surya, diminta atau tidak diminta, tepat waktu dengan disiplin beliau memberikan cahayanya selama 12 jam. Titiang juga Nuna Sri Ratu Sami, bukan berarti itu memihak sini ke sana, tidak. Sampaikanlah kebenaran itu. Kalau hari Kirina Sampradaya saya Bapak memang nggak benar, harus berani menyampaikan. Sekali Sri Krishna memberi pencerahan kepada Maharsi Drona. Betul. Yang mana cinta buta, mana yang namanya cinta. Kalau orang Cina berani menyampaikan kebenaran itu. Sehingga karena Maharsi Drona tahu kebenaran dan merasa keliru beliau, kematian pun siap beliau terima. Nah, harapan Titiang juga makin Sang Pandita Sami, sani banget suci yang Titiang. Bahasa kasar Titiang ampura niki sampunang abu-abu, sampunang ikut pemikiran dia, sampunang ikut pemikiran manusia yang kayak begini, karena Iratu vertikal. Iratu tugas dari Ide Sang Hyang Widi Wangsa, para dewa, para Betara Kawitan, leluhur, untuk menyampaikan pesan kebenaran, kesucian kepada umat Sami. Bukan mencari aman, ampura niki. Sampunang Iratu. Kira mencari aman, aduh lek ya. Majang putus Kalau baba. mencari aman, begitu Madan orang selingkuh nggak mau dia percaya. Baba. Karena dimaki-maki oleh orang yang selingkuh itu. Kan Kenten, Dewa Surya itu mau tai, mau bangkai, mau orang suci, orang kotor, orang miskin, orang kaya, diberikan cahaya yang sama, diminta atau tidak diminta. Itulah sasananing sulingge, sesananing Dewa Surya, sesananing Pandita gitu, ampura niki, termasuk pemangku sareng sami umat, termasuk tokoh-tokoh agama. Mari kita jangan memang kita tahu dalam ajaran agama itu ada di zaman Kali Yoga semua manusia, para biku, para pemimpin manusia semua memuja materi, memuja harta benda. Nah, dengan kita tahu begitu, masa kita mau terpengaruh itu? Mohon, jangan karena uang, kan dipengaruhi uang, dipengaruhi jabatan, terus kita rela membenarkan yang tidak benar. Kita status quo, terus kita berdiri dua kaki, ampura. Titiang hanya jaga winungu ring para sulingge, bawati. Titiang ngingetin para kawan-kawan pemangku. Titiang juga ngasih pencerahan juga kepada umat, karena Titiang juga kebetulan sudah dari Witan ke pemangkuan. Ini kewajiban Titiang juga menyampaikan pencerahan. Dumugi umat sedharma bisa menerima, dijadikan renungan, menawi patut, anggen sarang-sarang. Itu bukan dari saya. Jangan merasa digurui oleh saya. Saya tidak menggurui. Ini saya menyampaikan pesan beliau leluhur kawitan. Pada kesempatan Zoom ini, dia menyampaikan pesan Ide Sang Hyang Widi Wangsa dalam wujud kitab sucinya. Ini tidak hanya menyampaikan pesan kitab suci sama leluhur kita. Mungkin nike yang Titiang dapat sampaikan sekali lagi, ampura menawi enten kesisipan keuangan, tanahnya wong swasta ayu nulus, tidak ada manusia sempurna. Mohon yang baik-baiknya diserap, disebarkan. Kalau ada yang tidak baik, mohon jangan disebarkan. Biarkanlah dia jadi pupuk, jangan dibawa keluar. Hanya sebagai patokan, jangan umat sedharma tiru yang tidak baik yang Titiang sampaikan, Pak Ketut Sregik sampaikan, Tua Haji Dunia sampaikan, termasuk Ide Resi Agung misalnya, kalau nggak berkenan di hati, tolong jangan diinikan. Tapi mana yang benar itulah disampaikan. Kenten sukses mendahat niki, Ide Resi Agung Wayabye, Ide Resi Agung Sidiyoga, Anto Panugrahan Ratu, sanesa pengicinin Titiang, suksema ring Ketua Sabewalake, Budi Gede Alit Midana, suksema Ketua Parisade Pusat, masa bakti 2021-2026, Haji Ide Bagus Dunia, termasuk Ketua Porkom, Ketua Bidang Hukum, niki ada Wakil Sabewalake juga niki, ada pengurusnya juga sami umat sedharma, dan Presiden Titiang
nyebut asiki-saki. Yang terakhir suksema juga ring Pak Komang Priyambada selaku host breaking izinin galah Titiang berbicara, dan dia juga kebetulan sebagai sekretaris Parisade Hindu Dharma Masa Bakti 2021-2026. Yang paling terakhir, Titiang mohon doa restu dari semua yang hadir dan seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara. Sama-sama kita berdoa memohon ring ide Sang Yang Widiwasa, para dewata yang agung, betara keawitan, leluhur, lan para budak kala, agar napi sani patut mangle indrike sani presiden kemargian, napi sani terpatut mangle dumugi nenten memargi, keten mantan di Tiang sarang-sarang, di Tiang Sina bantu para mesanti, Om Santi, 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 Om Santi, Santi, Om Santi, Om. Atur suksma, Tumaku Kolonel Infantri kita Budiase Esos MSI. Pula Pak Tut yang nambahin dari Kiwenten ide Sri Begawan juga. Sekarang baru masuk ide Sri Residuku Kalimantan Barat. Ini hampure ide Residuku sama ide Sri Begawan hampure yang hampure. Semua sekali lagi Pak Kolonel Budi Asnaul atas pencerahan dan tambahan informasi buat kita. Mungkin Tiang Nunas Bapak Brigjen di Alit Widana selaku Ketua Samuel Lake Masa Bakti 2021-2026 untuk memberikan beberapa poin. Silakan Pak D. Om Swastiastu, mohon izin Pak Sekretaris, itu ide Resi Begawan diutamakan dulu ragana sabut acung tangan dari tadi. Ya, ampura, jangan nonton ingin ampura, gih. Suksma Pak Diadit atas waktunya, gih. Ide Sri Begawan Nabi, gih. Dulus di unmute dumun ide, silakan, gih. Dulus ide. Tadi ide ini mantap. Ide ngastung karayang ring dari kautan, ring betari kudu, betari. Napi sani wajah kepijon, irade sarang kami, indek jaga pelaksananya anggaran dasar, utawi anggaran rumah tangga, ring cacining, pelaksananya program-program ini mang deside memargi antar tahe bepaice sinar suci oleh ide Kang Yang para manusia. Kaping kali ring ide sarang sami nenten side antuk ide nyauran api wasana nyapi siki-siki kane makin penting indek ikau api sani kaudarang utawi tapang mau itu wantah wiyak terutama indek mengenai dharma seorang ini. Karena kita lihat ada beberapa sungai tetapi tidak semua lah. Ada beberapa sungai hanya dia itu habis memimpin upacara langsung dia mau pamit. Sebenarnya seorang sungai di dalam dharmanya ada yang disebut dengan ngeluke palis raya. Nah, ngeluke palis raya itu intinya adalah seorang sungai mempunyai saudara kewajiban memberikan pencerahan dharma wacana tentang yang dia dilaksanakan sendiri. Apa filsafat yang ini? Maknanya apa? Lalu kalau dilihat dari segi tingkatannya, apakah tingkatan itu
maju utama. Itu perlu dijelaskan oleh umat di samping hal-hal yang mengenai tentang yaitu bersama, tentang adat istiadat, tentang yang lain yang sesuai dengan yaitu ajaran-ajaran yang berlaku di seluruh Nusantara ini. Yang pertama yang perlu disampaikan. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu masalah yadnya. Nah, seperti apa yang dikatakan tadi bahwa yadnya itu ada 3 macam, ada istil tawilit, ada badil, ada utama. Tapi semua itu tidak akan menjamin kita mencapai suatu tujuan agar apabila dalam kita melaksanakan yadnya itu tidak didasari atas ketulusan ikhlasan. Nah, di dalam hal ini menurut ajaran agama ini suatu yadnya katakan suara mencapai bukan masalah dana yang dikeluarkan sampai sekian miliar dan juta, tetapi itu tergantung daripada terima ngalalingnya. Yang dimasukkan ke terima ngalalingnya yang pertama adalah yang sang haji manu. Yang terpenting, sang haji manu dalam melakukan suatu upacara itu tulus ikhlas tanpa ada suatu beban. Tadi itu. Yang kedua yaitu Taraki Banten yang wujud Tani ngarap Banten ke tulus tanpa ada beban, bahkan di dalam menjahitan disertai dengan nyanyian luar biasa dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan terima ngalaning yang adalah sang pemuput termasuk Ciromangku, apalagi Sulinge. Nah, maka seorang Ciromangku atau Sulinge harus tulus ikhlas di dalam mengaturkan suatu yadnya. Apabila ketika faktor itu sudah tulus ikhlas tanpa suatu beban, maka yadnya itu dikatakan mempunyai nilai yang paling tertinggi. Jadi yadnya itu mempunyai nilai yang paling tertinggi apabila yadnya itu dilaksanakan dengan dasar ketulus ikhlasan, bukan unsur-unsur yaitu rajacik, bukan unsur-unsur tamacik, tetapi harus didasarkan unsur-unsur tatkika. Ini yang terpenting di dalam kita melaksanakan suatu upacara. Dan selanjutnya kita ini terang aja pada posisi seperti sekarang ini. Tadi kita ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Maka di dalam kita menghadapi seperti itu, jangan kita emosional. Kalau bro itu jangan emosional. Kita harus hadapi dengan apa itu dengan tetap berdoa kepada Ibu Besar Kautan, Ibu Besar Leluhur, agar orang-orang yang belum sadar itu supaya disadarkan oleh beliau. Nah, sehingga beliau mempunyai kesadaran yang tinggi, bisa berubah sikapnya untuk berubah hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif. Nah, ini. Nah, di dalam apa itu hal ini, jangan kita lupa bahwa kita ini adalah sebagai warga, sebagai umat yang beragama Nusantara, seperti apa yang terkutip di dalam Kekawin Ramayana, ini perlu disampaikan. Jadi dalam hal ini ada Kekawin Ramayana yang mengatakan guna mantu sang dasi baru sang dasi ratu, guna mantu sang dasi ratu, guna mantu sang dasi ratu yang cepat ini betar malipeng mewah turut. Tapi beliau itu tidak pernah lupa pada Ibu Besar Kautan, Ibu Besar Leluhur, dan tidak lupa juga kepada saudara-saudara, kepada Nyamo Beraya yang ada di sekitarnya. Maka kalau kita terapkan ajaran itu, terang aja,
maka kita akan mencapai apa yang menjadi suatu kesuksesan. Apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Jadi kesimpulan ini, mari kita tabahkan, karena kita hidup di dunia ini harus kita hadapi apapun yang menjadi tantangan, apalagi ini terus terang aja dengan adanya MLB dari pariwisata yang terbaru ini, yang baru terbentuk ini, sudah tentu banyak goncangan, banyak angin yang menempa, pohon-pohon yang, maka jangan sampai kita itu lupa, jangan kita sampai takabur. Mari kita tetap berdoa dan berdoa kepada Ida Betara Lautan, Ida Betara Langit, Astung Kara, Ida Teli, untuk eling kepada kita. Tetapi kita yakin kalau kita sudah ingat pada beliau, maka kita akan diingatkan pada beliau. Swaha. Kalau kita dekat dengan beliau, maka beliau akan dekat pada kita. Swaha. Siapa beliau di dalam kita. Pada sapunte, asal Nabi Wasana ampun, dan tentang aku lihat pada dalam sedikit masukan amraya. Di sini dapat para besar. Om Santi Om. Tersisme kawan ampura tadi dia angkat tangan seksme Pak Diarit mengingatkan dua layar nggih seksme. Terus makin Pak Mejan Gedalit Bidana selaku Ketua Sabu Waraka yang di Pusat 2021. Terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ane Meragoti Swastiastu para sedikit ane datang. Ya, satu Ketua Harian PADI periode 2021-2026. Teman-teman pengurus sareng kami, Pak Ketua, Pak Profesor, Pak Kolonel, Pak Purnamo sareng kami niki kanedahan uang yang mohon izin dengan pernyataan testimoni Bapak Ketua Harian kita Ratu Haji. Pada malam hari ini sudah galang apadang. Lawan yang kita hadapi sudah menampakkan diri dengan sebenarnya. Dengan statement-statement dari Pak WBT yang menyatakan bahwa Hari Krishna, Hai Baba, dan lain-lainnya harus diayomi. Nah, inilah yang bertentangan dengan perjuangan kita yang ingin memurnikan Hindu Nusantara dari rongrongan sampradaya, Hai Baba, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, dari hasil notulen pemaparan hari ini, hendaknya kita membuat surat kepada seluruh ketua PHDI provinsi yang intinya bahwa apabila akan mengikuti Mahasabha tanggal 28 sampai 31 Oktober di Jakarta, maka tidak akan ada perubahan karena sampradaya tetap akan diayomi. Mari kita kembali kepada cita-cita kita untuk membersihkan sampradaya dari dalam agama kita. Biarkan dia berkembang di luar agama kita. Biarkan dia mencari pakemnya sendiri. Oleh karena itu, kami menyarankan kita juga harus membuat surat kepada Presiden, kepada Ketua MPR, kepada Kapolri, bahwa antara agama Hindu dengan sampradaya Hari Krishna dan lain-lain itu memang jauh berbeda. Dan itu ada efek-efek bahayanya bagi negara. Sehingga beliau-beliau itu menjadi kemudian mampu meningkatkan tentang kesadaran nasional
mewujudkan ketahanan nasional dalam rangka adanya rongrongan dari ideologi transnasional. Jadi kita harus membuat surat ini kepada Bapak Presiden, kepada Ketua MPR, kepada Kapolri, kepada BIN, juga kepada BAIS. Kita jelaskan bahwa ini yang akan terjadi apabila ini kita biarkan. Jika nanti dapat diambil kebijaksanaan oleh pemerintah. Walaupun nanti dibiarkan Mas Sabo tetap berlangsung, kita tetap akan gugah apapun hasilnya dengan berdasar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Nah, kemudian dapat saya informasikan kepada seluruh penglingsir, kemudian semeton transaksi, menambahi aspek hukum dari Bapak Dr. Ketut Sergeg dalam rangka pembelaan terhadap Ibu Dayu kita. Di bawah pimpinan saya sudah menyusun tim penasihat hukum yang saya bilang sama Pak Madrik Kawi, nggak usah banyak-banyak, 5 orang saja sudah cukup ini. Karena unsur-unsurnya, apa yang dilaporkan itu dapat kita gugurkan. Karena Ibu Dayu dilaporkan tuduhan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan suku ras dan agama. Kemudian itu bersifat fitnah. Nah, secara garis besar itu diatur oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 serta pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa itu mengandung unsur sara. Unsur-unsurnya yang ada pada pasal 27, 28, 29 dapat kita gagalkan. Karena apa? Karena konten yang dikutip oleh Ibu Dayu adalah konten resmi. Kemudian konten itu tidak dilindungi. Jadi setiap orang berhak menyampaikan informasi itu untuk membela negara. Nah, dalam hal ini Ibu Dayu itu adalah untuk menumbuh kembangkan rasa kebangsaan. Kemudian unsur yang berikutnya adalah mendistribusikan, menyampaikan berita, informasi elektronik, dokumen elektronik harus menggunakan media elektronik. Dalam hal ini Ibu Dayu hanya menyampaikan dalam Zoom meeting. Ibu Dayu tidak menyampaikan informasi elektronik itu, dokumen elektronik itu dengan menyebarkan by virtual, tidak. Jadi itu gugur. Kemudian yang mengandung sara, bahwa informasi itu sudah dilemparkan 10 hari yang lalu, tidak ada gejolak di dalam masyarakat. Kalau ada gejolak, ada keributan, ada kekerasan, terbukti caranya bahwa itu menimbulkan kebencian antar golongan, antar ras, suku, dan agama. Dan di sini kita hanya berbicara dengan rekan-rekan kita dari Bali. Nah, kemudian dikaitkan dengan pasal 310 berupa fitnah. Apalagi ini. Konten itu benar-benar ada. Di dalam konten PHP Siswa Hindu Parisat itu memang dinyatakan bahwa di Indonesia yang anggotanya PHDI, Prada, KM, HDI itu memang ada, itu sudah saya cek juga. Itu bukan merupakan fitnah, tetapi itu untuk mengingatkan supaya kita tidak terjerumus lebih jauh lagi. Kemudian tentang teroris PHP itu memang ada juga kontennya yang menyatakan demikian. Jadi itu bukan merupakan pendapat pribadi Ibu Dayu. Itu hasil dari konten yang dikutip dan disampaikan, dan konten itu sah. Konten itu tidak dilindungi sehingga dapat diakses oleh setiap orang. Nah, kita ini untuk sementara yang sudah ada susun untuk pembelaan, karena
laporannya hanya bersifat dumas. Artinya pengaduan masyarakat belum ditingkatkan menjadi penyidikan belum. Nanti kita cegat di tingkat dumas ini supaya tidak meningkat menjadi penyidikan. Demikian dari Tiang, terima kasih, kurang langkungnya yang sudah Om Santi Om. Om Santi Om. Di unmute Pak Omang. Pak Omang unmute. Ampun. Suksma Pak Ketua Sambualaka atas penjelasannya. Jantos tumun kita Resi Agung Suprabu setelah niki jadi ketambahan informasi dari Pak Gede tentang Gayati yang ada pengaduan. Suksma lantur ide Resi Agung Suprabu. Terus pertanyaan tadi itu. Ya. Om Swastiastu membawakan malih puniki inde upacara besar dan tidak tadi sampun disinggung ya. Kami di Yayasan Sabda Budaya Bali niku menerbitkan buku kecil ya. Buku kecil kita pernah menghadap Pak Alit yang dengan beberapa suri pernah menghadap ke Bapak ketika Bapak di Polda Bali ya. Ini waktu yang Wakapolda gitu. Ya, Wakapolda tidak menganggap bahwa buku kecil itu berisi tingkatan upacara di Pemerajan. Baru Pemerajan. Ada listaning minister sampai utamaning utama. Masyarakat, umat bisa memilih maunya yang mana sesuai dengan kemampuan. Dan juga di sana kita menyarankan juga ketika kita memberikan pencerahan ke desa-desa, jadi ukur kemampuan dan juga lihat enten sikonnya. Jadi jangan sampai Merajan kecil, naik Banten upekara itu sekelas dengan Satkayangan gitu. Ini keluhan. Nah ini mungkin dan ini perlu di di masyarakat kan terus memang kelemahan kita kan seperti itu. Jadi mereka tidak tahu mereka punya uang banyak gitu. Nah sekarang mari kita mulai pelan-pelan dan uang lebih itu bisa dipakai yang lain. Kemudian kedua mengenai tadi kan ogoh-ogoh minta kan pada perorangan itu. Sekarang sampradaya yang ada di Bali minta pada siapa? Organisasi itu minta juga organisasi dunia cuma lah yang ada di India kan pantas malah lebih besar itu dosanya berdosa jadi lebih besar yang minta juga yang tahu beberapa sampradaya keislaman itu ya katakanlah dipasok dana dari luar ya. Nah ini kan minta juga malahan lebih besar skupnya seperti itu. Terus kita juga menyinggung tentang adanya upaya-upaya sekarang ya. Mungkin Gustu Narayana kan ada di sini. Ada upaya-upaya sekarang untuk menerbitkan buku-buku terutama yang berkaitan dengan takbul ya yang akan dicetak oleh Percetakan Bali. Bulan yang pengawas di sana. Nah, buku-buku ini akan setelah terbit akan disepakati. Terutama yang akan digarami mengenai Upedesa. Buku Upedesa yang pernah dikarang oleh Pak Punyat Maju dan Sore Sudarte. Itu kan bagus sekali itu. Jadi ini akan disebarkan ya kepada masyarakat sehingga akan terhindar dari dari kegiatan yang berbau sampradaya itu. Dan kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan yang paling pokok perbedaan sampradaya dengan agama kita Hindu Nusantara, Hindu Bali adalah mereka menuhankan orang manusia. Sedangkan kita kan Tuhan kita ya hanya motivasi. Ini yang perlu dijelaskan benar kepada masyarakat
masyarakat, sehingga akan jelas pandangan mereka. Mereka kan berusaha mengaburkan, menyesatkan gitu, sehingga masyarakat itu paling gitu. Nah, ini perlu ada kembali tadi sosialisasi bertubi-tubi melalui media massa, media sosial, media massa cetak, radio, film, TV, sosial, tatap muka. Mungkin memang harus digencarkan ya. Itu aja di bagus dunia nanti selaku ketua Napi Harian PHD ini. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika memurnikan PHDI itu, buat PHDI itu kembali kepada atau sebagai majelis ulama. Karena kalau dia kembali pada majelis ulama, bukan karena yang sudi, ya, tapi itu konflik akan sedikit terjadi. Karena ulama nih kita kan dengkul kentan mantan ke Tuhan, tidak akan ya. Ini kan karena ada kepentingan politik, kepentingan pribadi, golongan, kelompok, gitu. Jadilah seperti ini. Kalau nanti itu Napi Atane itu menjadi majelis sudingeh, mungkin akan bisa sedikit meredakan lah konflik-konflik. Sebab ini akan terus kalau dibiarkan nanti ya, mereka mengakui dan itu dibiarkan oleh pemerintah, ini akan menjadi duri dalam nanti malah tidak duri lagi. Tapi ada itu sungai. Kan uning sungai ya. Sungai itu yang di di sawah-sawah. Yang duri kan kecil, di sungai di dalam daging kita. Ini sangat berbahaya ya. Tapi Dersi percaya sekali kalau sudah kesucian Bali terganggu, sekali lagi kesucian Bali terganggu, ya, maka akan terjadi hal-hal akan terjadi ketidakseimbangan ya. Beberapa kali Titiang sendiri buktikan adanya bom Bali 1, ya macam-macam lah. Itu kalau sudah kesucian Bali terganggu, kebablasan pariwisata itu kebablasan ya, kebanyakan turis mereka Japan apa seperti sekarang ya, kita terlalu ke pariwisata gitu, mendewakan pariwisata dan COVID gitu. Nonong dia jalan-jalan COVID dia meninggi. Jadi ketika pariwisata itu kan Cina yang tinggi gitu ya. Ya kuliah Cina juga karena itu COVID-nya. Nah seperti itu yang sangat berbahaya. Karena itu mari kita terus mari kiplak kita adalah sakit dan sayang. Jadi lalu lagi. Dan juga kalau bisa kita bertemu nanti secepatnya atur cara turun langsung gitu. Dan matur melalui Zoom kalau ini sakit dan tak bisa karena harus matur pada tanggal dan sana untuk mendapatkan pemanggil